Korwil Camdin di Gumelar, Kabupaten Banyumas menggelar babak final Lomba Kepala Sekolah Berprestasi pada Selasa 31 Mei 2022. Koordinator Korwil Camdin di Gumelar, Tugiono, mengatakan lomba mengacu pada kriteria yakni substansi atau isi, unsur inovasi atau pembaharuan, kelancaran menjawab pertanyaan dari juri. Selain itu, penampilan juga menjadi kriteria lainnya yang meliputi presentasi atau pemaparan dan penampilan fisik. Sebanyak 6 kepala sekolah masuk dalam babak final ini. Keenamnya adalah 6 terbaik dari babak sebelumnya yang diikuti oleh kepala sekolah yang berada di wilayah Kecamatan Gumelar. Pada babak sebelumnya, mereka mengikuti tes tertulis yang diadakan pada Jumat 27 Mei 2022. Selain nilai presentasi dan nilai tertulis, penilaian juga berdasarkan portofolio, baik berupa ijazah, sertifikat baik prestasi maupun diklat, serta hasil karya dan peran di masyarakat. Selama babak final, ke-6 kepala sekolah memaparkan best practice yang dilakukan. Siklus 2, untuk siklus 2 membuat RTP, kemudian diskusi pendampingan, supervisi pelaksanaan pembelajaran, observasi aktivitas guru dan siswa. Kemudian dari mesin batuk juga bisa melalui udara dengan jarak 1-2 meter, sehingga kita diwajibkan memakai masker, menjaga jarak, tidak bersalaman, dan seluruh sendi kehidupan. Kepala sekolah terbaik dari babak final ini akan menjadi perwakilan pada lomba serupa di tingkat kabupaten. Bahwa pendidikan itu berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Selain lomba kepala sekolah berprestasi, Korwil Camdin di Gumelar juga mengadakan lomba siswa berprestasi dan guru berprestasi. Setiap tahun memang yang namanya lomba berprestasi itu kita lakukan ya, terutama di Korwil Cam Gumelar. Baik itu siswa berprestasi, guru berprestasi maupun kepala sekolah berprestasi. Dan untuk siswa berprestasi minggu kemarin sudah dilakukan dan kami sudah memiliki calon yang akan mengikuti di tingkat kabupaten. 1 orang putri dan 1 orang putra. Kemudian untuk guru berprestasi hari ini berlangsung final di SD Negeri 1 Gumelar. Kami belum tahu siapa yang juaranya karena kami masih harus memproses. Nilainya itu ada nilai tertulis, kemarin sudah dilaksanakan, kemudian untuk babak penyisiannya tertulis, kemudian babak finalnya itu ada nilai presentasi dan nilai portofolio. Hari ini nilai presentasi kita peroleh baik dari guru berprestasi maupun kepala sekolah berprestasi. Kami sangat berharap bahwa dari tahun ke tahun guru-guru kita itu benar-benar memiliki prestasi sehingga mereka bisa mengimbaskan prestasinya kepada para siswanya. Itu harapan kami seperti itu. Dalam lomba siswa berprestasi mereka menampilkan apa itu, Pak? Dalam lomba berprestasi juga seperti itu. Yang pertama itu tertulis, kemudian praktik. Untuk praktik itu macam-macam, ada kepemimpinan, ada wawancara juga, kemudian ada keterampilan, kemudian ada pilihan seperti pilihan yang mereka sukai mungkin dari ekstrakurikuler ya. Ada yang memilih melukis, ada yang memilih seni vokal, ada yang memilih tari begitu. Jadi bermacam-macam sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Tetapi pada dasarnya kalau kita lihat memang siswa berprestasi adalah siswa yang benar-benar berprestasi secara total, baik itu akademik maupun non-akademik. Sehingga juaranya pun saya kira itu akan kelihatan sekali. Mereka yang berprestasi, siswa berprestasi itu memang kemampuannya benar-benar total. Dia di samping memiliki IQ yang cerdas atau mungkin kemampuan akademik yang tinggi, kemampuan non-akademiknya juga tinggi. Guru berprestasi sama. Hanya kalau guru berprestasi bagaimana kinerja guru, performan guru di dalam mengajar itu seperti itu. Tetapi kalau kepala sekolah itu lebih ke performan bagaimana dia seorang manajer di sekolahnya,
Sehingga bedanya itu, kalau kepala sekolah lebih ke bagaimana ia memanage sekolahnya agar menjadi berkualitas, tetapi kalau guru bagaimana ia performan dia seorang guru untuk menjadi guru yang berkualitas dalam mengajar, dalam membimbing siswa begitu. Ya Pak, kalau Bapak kan pernah lomba serupa ya, Iya. berprestasi sampai ke tingkat kabupaten dan provinsi, bahkan sempat nasional juga. Nah, kalau terutama dari lomba KS berprestasi, dari salah satu yang dinilai adalah presentasi mereka, lalu best practice sebagai kepala sekolah. Secara umum mereka seperti apa Pak, kepala sekolah? Iya, sebenarnya sama sih penilaiannya antara tertulis, presentasi dan portofolio, itu 3 hal pokok yang biasanya itu ada di dalam lomba berprestasi beberapa tahun yang lalu. Mungkin nggak tahu ini untuk tahun depan itu akan ada tambahan lagi instrumennya apa tidak, kami tidak tahu karena 2 tahun ini kami vakum karena adanya pandemi. Tapi yang jelas, yang pertama itu kita harus siap secara akademik. Jadi di tertulisnya itu harus tinggi. Supaya tertulis tinggi, otomatis kami harus belajar bagaimana kalau yang kepala sekolah, bagaimana supaya menjadi kepala sekolah yang baik, kami harus bagaimana menjadi seorang kompetensi kepala sekolah itu harus bagaimana, harus dikuasai itu secara teori. Karena ini akan mendongkrak nilai kita di bidang tertulis. Kemudian kalau kepala sekolah ya seperti itu. Selain tertulis itu juga harus mampu memiliki kemampuan berpresentasi, mempresentasikan. Sebab apalagi seorang kepala sekolah itu kan seorang manajer. Bagaimana ia bisa menjadi pemimpin yang baik atau memiliki best practice yang seperti apa yang baik itu ditampilkan saat lomba ini, sehingga dari situlah nanti para juri juga akan tahu bahwa oh ini benar-benar kepala sekolah yang memiliki prestasi karena terlihat dari best practice-nya yang mungkin bagus-bagus. Oke. Jadi best practice yang dipaparkan Bapak sebagai juri itu secara umum mereka seperti apa? Apakah sudah sesuai harapan atau? Nah, untuk saat ini saya pikir masih biasa karena idealnya kalau itu bentuk lomba itu unsur wow-nya itu harus muncul. Ini lomba. Kalau lomba itu unsur wow itu harus muncul. Wow itu maksudnya luar biasa. Dalam arti luar biasa atau dalam arti tidak seperti biasa. Kalau dia dalam bentuk memaparkan PowerPoint, mestinya PowerPoint-nya PowerPoint yang bentuknya tidak biasa-biasa saja itu. Demikian juga dalam tampil. Dalam tampil dia harus memiliki power yang tinggi, jangan biasa-biasa saja karena ini adalah lomba. Kalau kita ingin menang mestinya harus memiliki power yang lebih dari yang lain. Seperti power bagaimana kita mengolah vokal atau berucap ketika berada di depan, sehingga beda ketika kita akan berbicara kepada orang lain seperti biasa, tapi di sini adalah power untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Oleh karena itu harus memiliki nilai plus. Tapi kalau secara best practice mereka sudah. Iya, untuk saat ini belum begitu muncul. Hanya mungkin ada satu yang mungkin akan dijadikan juara satu mungkin. Itu karena memiliki nilai plus. Itu jadi karena yang memiliki nilai plus itulah yang akan kami tampilkan ke tingkat kabupaten. Dan ini kayaknya lebih mendominasi nilainya. Meskipun mungkin nanti kita juga bandingkan juga dengan portofolionya seperti apa, kemudian tertulisnya kemarin sudah, sehingga kami akan totalnya itu berapa. Saya yakin yang tampil di kabupaten itu nanti yang memiliki lebih dari yang lain gitu. Oke Pak, mungkin terakhir untuk tahun-tahun depan penyelenggaraan yang diharapkan seperti apa Pak? Mungkin peserta itu harus menyiapkan. Iya, peserta itu setidaknya kalau akan tampil seperti ini setiap tahun ya harus memiliki bukti kinerja. Bukti kinerja ini yang penting. Sebab kita itu sekarang rupa-rupanya penilaian apapun itu bukti kinerja yang akan dimunculkan. Jadi tidak hanya teori saja tetapi bukti kinerja. Bagaimana kalau guru bukti kinerja mengajar sehingga menghasilkan anak-anak yang berprestasi. Bukti kinerja dia mengikuti
organisasi kemasyarakatan umpamanya di bidang apa sehingga tampil sebagai ketua atau berperan sebagai apa, ini kan bukti kinerja. Jadi tidak hanya teori belaka, tetapi ke depan itu diharapkan mereka menyiapkan bukti kinerja dalam bentuk foto, dalam bentuk video, dalam bentuk apalah. Yang penting tidak hanya secara tertulis saja, tapi lebih mengarah ke bentuk performan yang bukti fisiknya itu bukti fisik yang lebih nyata gitu. Penampilan terakhir, barangkali teman-teman situasinya tegang, kayaknya kok formal banget. Coba sedikit relax. Saya minta tangan angkat ke depan seperti ini. Ayo ke depan. Baik, ke depan. Di kemas-kemas biar relax. Cukup ke atas. Ya, ke atas. Ya, terima kasih. Lalu ke bawah, pertemukan. Ya, dengan cara menganyamkan jarinya. Oke, ditahan. Ya, ditahan. Saya tanyakan, siapa yang ibu jarinya di atas, tunjuk jari? Dari Banyumas, Jawa Timur, Tendi Setiawan mengabarkan.